Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darini amin. Wa tasi'u salatu man udmiya lisatuhu qabla ghuslil fami. Dan sah oleh salat orang yang udmiya lisatuhu, gusinya berdarah. Kemarin yang terakhir dimaaf daripada darah ya fasad dan hajam, ya nyanggra berbekam ya, baik di daerah badan maupun di kepala. Yang terakhir kemarin ya, anda minna ya pastin wa hajmin. Sekarang sah salat orang yang gusinya berdarah sebelum gusinya atau isitnya, bahasa ya lainnya. Sah salat orang yang gusinya berdarah sebelum qabla ghuslil fami, sebelum ya dibasuh mulutnya. Jadi sebelum dia basuh mulutnya, dia sholat dan gusinya itu berdarah, itu sah sholatnya. Ya. Jadi dia punya mulut, ada gusinya itu berdarah, belum dibasuh, tapi dia sholat. Sholatnya bagaimana? Tasi'u sah. Idza lam yabtali riqahu fi'a. Nah, itu pun ada syaratnya. Apabila dia tidak menelan ludahnya pada sholat itu, di dalam sholat. Jadi sah kalau dia ya tidak atau belum menelan ludahnya. Apabila dia belum menelan ludahnya, kalau dia udah telan ludahnya waktu sholat, ya lam tasih, ya lam tasih, ya enggak sah. Ya enggak sah kalau begitu. Kalau dia udah menelan ludah dalam sholat. Kenapa? Li'anna dama lisati ma'fun anhu. Tadi dikatakan fi'a di dalam sholat ya. Oh, di luar sholat lain lagi ya. Nah, kalau dalam sholat, di luar sholat nggak apa-apa. Nih dia semasa dia belum telan ludahnya di dalam sholat. Ya. Kalau dia udah telan, ya nggak sah sholatnya. Kalau dia belum telan, dia sembahyang aja. Padahal di mulutnya ada darah gusi. Ya. Sah. Jadi kalau begitu kalau kita tahu gusi kita berdarah sebelum sholat, buru-buru ke kumur, ya ke kumur dong, buang, ya baru kita sholat. Kenapa? Li'anna dama lisati ma'fuun anhu binisbati ila riqi, karena bahwa darah gusi itu dimaaf. Ma'fuun khabar ana, itu dimaaf binisbati ila riqi, dengan nisbah, dengan melihat kepada ludah. Jadi kalau dia ada di ludah, dimaaf. Ya. Karena itu keadaan yang darurat, jadi maaf. Kan ada orang yang terlentar keluar darah gusinya, ada yang begitu. Jadi keluar darah terus tuh gusinya,
terus ngalir dah. Ada yang begitu orang. Walau ra'afa qabla sholati wa dama fa in raja in qita'ahu wal waqtu muttasiun in tazarahu wa ila tahaffaza kasalisi khilafan liman za'aman tizarahu wa in kharajal waqtu. Walau ra'afa, jikalau, ya ini masalah baru lagi, jikalau mimisan iya qabla sholati, sebelum sholat mimisan, ya yang suka mimisan tuh keluar darah dari hidung dengan tiba-tiba aja, biasanya terlampau capek, ya, capek nggak kuat. Jikalau mimisan ia sebelum sholat, ini orang sebelum sholat dan mimisan udah keluar darah aja, wadama, dan senantiasa keluar darahnya terus, karena ada tuh diamin bisa terus kalau diamin aja, ya. Nah, kalau kita mimisan ya keluar darah itu ya Pak, ada daun sirih, pakai daun sirih sumpelin. Jadi jangan dibiarkan dia keluar, sumpel. Ya. Atau tiduran aja udah, tiduran. Jangan dikeluarin semuanya biar bagus keluar, enggak, jangan ya. Ntar habis darahnya. Jadi disumpal pakai ya, daun sirih aja. Kalau tiduran aja dah, ya. Fa in raja inqita'ahu, maka jika dia mengharapkan akan inqita', putusnya, selesainya, berhentinya, dia harapin berhenti, mungkin udah biasa jadi dia tahu nih kalau berhenti. Wal waqtu muttasiun, dan sedangkan waktu itu luas, maka kalau begitu intazorohu, dia tunggu. Tadi kan walau ra'afa qabla sholati, jikalau dia mimisan sebelum sholat, berarti tungguin, jangan sholat dulu. Ini sebelum sholat, jadi dia tungguin tuh, nggak sholat dulu, kejap mimisannya selesai, kejap mimisannya berhenti keluar darahnya, dan dia udah biasa itu ya. Ini kalau sudah besar masih mimisan aja ke dokternya, ya. Kalau udah besar masih mimisan ke dokternya. Kalau masih kecil sih ya insya Allah nanti gak sembuh ya. Wa illa, jikalau enggak dia mengharapkan berhenti itu darah keluar mimisannya itu, tahaffaza kasalisi, maka ia tutup, ya tutup kasalisi, seperti orang ya salisil baul, keluar kencing terus, ya maka dia tutupnya. Kalau darahnya banyak keluar, tutup aja. Itu tutupnya pakai, ya sebenarnya pakai apa aja jadi. Kalau orang tua dulu, orang tua kita pakai daun sirih. Nah, kalau sini daun sirih udah jarang ya. Pakai daun sirih ditutup. Khilafan liman za'ama intizarahu wa in kharajal waqtu. Lain halnya bagi orang yang menyangka akan menantikannya, menunggunya sekalipun telah keluar waktu, telah keluar oleh waktu. Jadi ada yang berpendapat ya tungguin sampai walaupun keluar waktu. Jadi ada pendapat mengatakan khilafan liman za'ama, bagi orang yang menyangka. Ini kalau dikatakan za'ama berarti pendapat ini kurang tepat, lemah. Penulis memakai kata-kata za'ama, berarti pendapat ini lemah. Jadi berbeda bagi orang yang menyangka
akan menunggunya, tungguin. Wa in kharajal waktu, sekalipun keluar oleh waktunya, sekalipun sampai keluar waktu, tungguin kalau mimisan. Kalau tadi kan dilihat ya, kalau dia mengharapkan yang pertama tadi, pendapat pertama yang ya mulut kitab ini itu paling ini yang lebih sahih. Lihat dia harapin keluar apa dia diharapin berhentinya apa enggak kan darahnya gitu ya. Kalau dia mengharapkan berhentinya karena udah biasa ya, dan waktu masih luas ya tungguin dah saya berhenti ya. Kalau umpama ya waktu, kalau umpama ya apa dia enggak mengharapkan berhenti, maka tutup aja lalu sembahyang ya. Nah, pendapat yang kedua ya, dia tungguin, silakan walaupun sampai keluar waktu enggak apa-apa. Kama tu'akhiru li ghusli saubihi mutanajjisi wa in kharaja, sebagaimana ya ditakhirkan salat karena untuk mencuci bajunya yang kena najis sekalipun telah keluar waktu. Jadi bajunya ada najis ya, mau sembahyang kagak ada lagi kecuali itu, cuci bajunya sekalipun keluar ya, sekalipun telah keluar waktu enggak apa-apa. Tapi ini dijawab, wa yufarraqu bi qudrati hadza ala izalatin najisi min aslihi falazimatu bi khilafihi fi mas'alatina. Wa yufarraqu, dan dibedakan artinya antara ya mimisan dan najis tadi, mimisan sama basuh najis di pakaian tadi beda. Apa bedanya? Bi qudrati hadza, dengan mampu ini, ala izalatin najisi, atas menghilangkan najis, min asli, dari asalnya, falazimatu, maka wajib dia bersihin, menghilangin najisnya. Oh, itu kan ketahuan kalau di baju ada najisnya kan bersihin. Nah kalau mimisan siapa yang tahu ada di dalam gitu. Bi khilafihi, dengan lain halnya, fi mas'alatina, pada masalah kami ini, yaitu mimisan. Kenapa mimisan? Enggak tahu. Mimisannya enggak tahu nih. Ya, kenapa? Karena dia di dalam, enggak ketahuan. Ya, di dalam enggak ketahuan. Apa? Di dalam siapa yang tahu? Oh, tadi kan ketahuan. Wa an qalili tini mahali mururi mutayakinin najasatuhu walau bimughalazin lil masyaqqati ma lam yabqa ainuha mutamayyizatan. Ya. Wa an qalili tini ma'ali mururin mutayakinin, dan ya dan yang sedikit tanah ya. Ini masih bicara tentang dimaaf ya. Dan dari yang sedikit tanah tempat berlalu yang yakin najasatuhu, oleh najisnya. Jadi dimaaf daripada sedikit tanah tempat ya, berlalu yang yakin oleh najisnya. Wala bimaghalazin lil masyaqqati, sekalipun dengan najis mughalazah karena sulit ya. Wa an qalili tinin, dan daripada sedikit tanah tempat berlalu
Jadi dia berjalan gitu ya. Ya. Dia berjalan, ada tanah kena kepadanya gitu. Jadi dari sedikit tanah tempat berlalu, ya, tempat lewat yang yakin, ya, wa an qalili tini mahali mururin mutayakinin, dimaaf dari sedikit tanah tempat berlalu yang yakin najasatu oleh najisnya. Dia berjalan, orang kan ada suka jalan ya, sampai kena gitu kan, pakai sendal dia sampai mental tuh tanahnya ke dia gitu ya, atau naik motor atau naik sepeda sampai kena kan gitu ya, dan dia yakin najisnya itu, yakin oleh najisnya itu dimaaf, bahkan najisnya walau bimughalazin sekalipun najis mughalazah. Kenapa? Lil masyaqqati, karena masyarakat sulit, ya sulit. Ini ilat, karena ilat dimaafnya ya. Apalagi sampai kalau becek, hujan-hujan ya. Hujan-hujan kita sembahyang Jumat ya, kebanceretan enggak tuh umumnya? Banceretan tuh kalau kita hujan becek itu jalanan, banceretan itu dimaaf. Nah, sama dengan ini. Tapi malam tabaqa ainuha mutamayyizatan, semasa tidak kekal oleh zatnya, hal keadaannya kebeda, sampai jelas banget tuh ya, apa najisnya nempel di kain kita, ketahuan banget ya ini. Ya ini enggak dimaaf ya kalau begini mah. Umpama kotorannya kelihatan kuning itu jelas zatnya nempel di situ, itu enggak. Wa yakhtalifu dzalika bil waqti, dan berbeda oleh demikian itu dengan waktu. Ya. Dan berbeda demikian itu artinya dimaaf dengan waktu. Jadi dimaaf pada masa musim hujan apa yang tidak dimaaf pada musim panas. Jadi kalau musim panas itu enggak dimaaf, kalau musim hujan dimaaf. Kenapa? Lil masyaqqati. Seperti tadi ya saya gambarkan, kalau kita lagi pergi sholat Jumat hujan-hujan itu dimaaf. Tapi kalau enggak hujan ya apa, kering ya, lalu kena najis, enggak kebeda ya, itu mah enggak dimaaf. Kenapa bisa kena? Main-main ya. Ya, jadi yakhtalifu dzalika bil waqti, berbeda oleh demikian itu dengan waktu. Jadi kalau musim dingin, musim hujan itu dimaaf, kalau musim panas enggak. Wa mahallu minas saubi wal badani, tempatnya itu, kenanya itu daripada baju dan badan. Jadi tempatkan itu baju, badan. Wa iza ta'ayyana ainu najasati fi tariqi walau mawati'a kalbin fala yufa anha wa in amati tariqu 'alal aujahi. Wa iza, apabila ta'ayyana nyata ainun najasati oleh ain najis, jadi ain najisnya nyata fi tariqi di jalanan, walau mawatina kalbin sekalipun tempat-tempat injak anjing, fala yufa maka tidak dimaaf anha darinya. Wa in ammati tariqu al aujahi, sekalipun telah merata ia di jalan atas kaul yang lebih kuat. Nyata soalnya, jadi nyata ain najisnya di jalan. Itu enggak dimaaf kalau begitu ya. Umpama ada banyak ya, maaf ya, tai kebo banyak gitu kan. Ya, nyata itu namanya ain najisnya.
Lalu sampai kena kalau kita lagi jalan itu maka ketahuan najis dah. Wa abta saykhuna fi tariqin latina biha bal fiha qadarul adami wa rausul kilabi wal bahaimi wa qad asabahul mataru bil afi inda masyaqqatil ihtirazi. Wa abta saykhuna, guru kami Syekh Ibnu Hajar, ya, ini seorang murid cinta banget sama gurunya, selalu mengatakan syekhuna, telah memberikan fatwa guru kami fi tariqin, di jalanan, latina biha, yang enggak ada tanah dengannya, bal bahkan fiha qadarul adami, bahkan tidak padanya ada kotoran manusia, ya. Ada kotoran manusia, wa rausul kilabi, dan kotoran ya anjing, wal bahim, dan binatang. Wa qad asaba al matar, sungguh dia telah tertimpa hujan. Jadi udah kena hujan, berarti apa? Udah lumer gitu ya, sudah mengalir. Ya. Bil afwi, dengan dimaaf. Inda masyaqqatil ihtirazi, ketika sulit menjaga. Ini apa namanya, lebih ringan kalau seperti ini. Jadi di situ banyak apa? Kotoran manusia, kotoran anjing, bahkan binatang-binatang. Dan tapi dia udah ketimpa hujan. Ya. Waqad asabahal mataru, sudah ketimpa hujan, sudah terkena hujan, ya. Lalu dia mengalir, ya, berjalan walaupun udah bersih tapi masih ada bekas-bekas di situ, ya. Itu ya dimaaf itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Qaidatun muhimmatun.